Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natsir Project, sebuah channel yang membicarakan tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Namun dalam video kali ini kita akan mengulas sedikit latar belakang negara Israel yang terbentuk pada tahun 1948. Di mana sebelumnya bangsa Yahudi itu seperti gelandangan yang tertindas selama bertahun-tahun. Bukan hanya bertahun-tahun ya, tapi berabad-abad terutama di Eropa. Gagasan Israel sebagai negara Yahudi sendiri digagas oleh kelompok Yahudi sekuler atau Zionisme, di mana gagasan itu sebenarnya justru ditentang oleh mayoritas kelompok Yahudi Ortodoks. Karena menurut Yahudi Ortodoks, kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat tidak boleh dicampuri oleh tangan-tangan atau usaha manusia, karena hal itu dianggap akan mengingkari jalan Tuhan. Bangsa Yahudi harusnya hanya menunggu kedatangan Sang Mesias untuk membawa mereka kembali ke tanah suci yang dijanjikan, di mana hal tersebut sesuai dengan yang dinubuatkan dalam kitab suci mereka. Oleh karenanya, mereka, para penganut Yahudi Ortodoks, bahkan mengharapkan kehancuran Israel yang dianggap sebagai produk dari Zionisme. Nah, pertentangan antara kalangan sekuler dan ortodoks ini pernah memuncak pada tahun 1995 di Tel Aviv, di mana saat itu sang Perdana Menteri dari kalangan Zionis bernama Yitzhak Rabi dibunuh oleh Yigal Amir yang berasal dari kalangan ortodoks. Memang pendapat kaum Yahudi Ortodoks itu sangat berkebalikan dengan ambisi kelompok Yahudi sekuler yang bersifat pragmatis. Bagi kaum Yahudi sekuler atau Zionisme, menyelamatkan bangsa Yahudi dari penindasan, pembantaian, dan berbagai gerakan anti-Yahudi di Eropa itu caranya yaitu melalui migrasi yang masif dan menyeluruh, di mana harus bin wajib didahului oleh pembentukan sebuah negara khusus untuk bangsa Yahudi. Nah, ide ini dipopulerkan oleh seorang tokoh intelektual Yahudi bernama Theodor Herzl, bahwa dimanapun dan kapanpun Yahudi akan tetap menjadi orang asing dan mustahil berbaur dengan penduduk mayoritas, bahkan jika Yahudi mengubah sikapnya sesuai dengan kehendak masyarakat non-Yahudi. Nah, kesimpulan ini sendiri muncul berdasarkan pemikiran Theodor Herzl atas realita saat itu, di mana gerakan anti-Yahudi memang sangat gencar terjadi terutama di Eropa, yang mengakibatkan bangsa Yahudi terpuruk dan hidup menderita sebagai kelas bawah dalam hierarki masyarakat dunia. Maka, mengembalikan posisi sosial Yahudi sebagai bangsa terhormat baginya adalah sebuah keharusan. Dan pada tahun 1882, Herzl kemudian menyusun kaidah gerakan Zionisme secara terorganisir melalui bukunya Der Judenstaat atau The Jewish State, di mana yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah tempat manakah yang paling cocok untuk menjadi lokasi migrasi bangsa Yahudi. Jika pemilihannya adalah berdasarkan kaitan historis dan emosional, maka jawabannya tentu saja Palestina. Namun jika tujuannya hanya untuk mengamankan bangsa Yahudi dari berbagai pembantaian dan pengusiran, maka lokasi migrasi tidak harus di Palestina. Kesimpulan Herzl tersebut adalah sebuah kesimpulan yang dangkal, karena meski gerakan anti-Yahudi saat itu terjadi secara masif di Eropa, namun hal yang sama tidaklah terjadi di wilayah Utsmani. Khilafah justru menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian di Eropa. Tak cukup dengan itu, mereka juga memberikan jaminan keamanan. Kepada kaum Yahudi diberlakukanlah hukum sebagai ahlul zimmah atau kelompok non-muslim yang hidup berdampingan di negara Islam, meski memang harus membayar pajak. Di mana rahib Yahudi justru menjadi pasya atau perwakilan. Merekalah yang bertanggung jawab atas urusan-urusan bangsa Yahudi, seperti menentukan jumlah jizyah atau pajak bagi karangan mereka sendiri.
Tidak cukup dengan itu, mereka bahkan diberikan wewenang untuk mengangkat pimpinan daerah masyarakat Yahudi, di mana mereka diberikan hak mencakup urusan administrasi, pengajaran, tempat ibadah, serta pelaksanaan syariat Yahudi dalam hal-hal pernikahan, perceraian, atau hak-hak sipil hingga wasiat. Dalam sensus Utsmani tahun 1840 terhadap sekitar 35 juta penduduknya, menunjukkan bahwa terdapat 150.000 bangsa Yahudi yang menjadi penduduk resmi Kesultanan Utsmani. Jumlah itu artinya separuh dari komunitas Yahudi di seluruh dunia. Maka jika hanya untuk menjamin keamanan atas Yahudi, hal itu seharusnya lebih dari cukup. Lantas mengapa harus dibentuk sebuah negara Yahudi? Bukankah Yahudi seharusnya bisa hidup berdampingan dengan umat Nasrani dan Muslim? Mencermati hal ini, maka jelaslah alasan mengapa Sultan Abdul Hamid II menolak permintaan Theodor Herzl untuk membangun pemukiman Yahudi tepat di tanah Palestina. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Sang Sultan sadar betul atas tujuan global Zionisme. Hingga secara cerdas beliau berhasil membedakan antara Yahudi sipil dan Zionisme sebagai gerakan politik. Berdasarkan watak bangsa Yahudi selama ini, keberadaannya cepat atau lambat memang akan membahayakan kemaslahatan umat Islam, bahkan seluruh penduduk dunia. Di sisi lain, permintaan untuk menjadikan Palestina sebagai pemukiman khusus Yahudi sangat tidak masuk akal bagi Sultan. Hal itu disebabkan oleh hukum khilafah yang memandang Yahudi sebagai ahlul zimmah dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama. Jika Utsmani akan menjamin keamanan mereka, lantas mengapa mereka harus meminta khusus tanah Palestina yang saat itu juga dalam perlindungan Utsmani? Bukankah mereka sudah setara dengan warga negara yang lain? Dalam hal ini, Sultan Abdul Hamid II berpendapat bahwa tanah Palestina bukanlah hanya milik Yahudi, melainkan milik semua agama. Maka sangatlah wajar jika kemudian Sultan menawarkan wilayah lain sebagai lokasi pemukiman Yahudi seperti di Anatolia, Irak, atau Suriah.
Bangsa Yahudi yang diwakili Hertz kemudian jelas-jelas menolaknya. Dalam catatannya, sejak saat itu ia mulai berencana untuk menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II dari tampuk kekuasaannya. Tak hanya itu, ia juga berencana meruntuhkan kekuasaan negara Islam di bawah panji Kesultanan Utsmani. Sementara, sembari menyusun rencana, Hertz juga berusaha melakukan negosiasi dengan Inggris untuk mendapatkan wilayah sementara, seperti di Afrika Timur, Sinai atau Siprus. Niolenski, sebagai sahabat kepercayaan Hertz, juga mewacanakan agar bangsa Yahudi bisa pindah ke Argentina. Akhirnya, pada tahun 1903, Hertz pun memutuskan untuk menerima tawaran Inggris, namun bukan Argentina, melainkan menjadikan Uganda sebagai solusi atas tanah bagi orang-orang Yahudi. Gagasan pragmatis Hertz tersebut memang didorong atas kenyataan penindasan Yahudi oleh bangsa Eropa dan bukan karena komitmen kultural agama Yahudi. Namun hal ini dapat dipahami mengingat bahwa Hertz merupakan seorang agnostis sekuler yang jauh dari praktek keagamaan Yahudi. Namun, pendapat Hertz yang pragmatis tidaklah final. Dalam Kongres Zionisme Internasional, usulan yang langsung dilontarkan oleh sang pelopor gerakan Zionisme modern ini memancing keributan dan memecah kalangan Yahudi. Hingga muncul organisasi teritorial Yahudi atau ITO yang berpendapat bahwa negara Yahudi bisa berdiri di mana aja. Proposal Uganda itu pada akhirnya ditolak dalam Kongres Zionis ke-7 pada tahun 1905, tepat setahun setelah kematian Theodor Herzl. Meski pada akhirnya Palestina dipropagandakan sebagai satu-satunya destinasi negara Yahudi. Anehnya, klaim teologis dan historis atas Palestina pada saat itu ternyata belum menarik minat masyarakat Yahudi internasional. Padahal rentetan ancaman atas eksistensi Yahudi terus berlangsung dengan peristiwa Holocaust sebagai puncaknya. Berbagai macam cara akhirnya dilakukan para Zionisme untuk memaksa pindah orang-orang Yahudi yang banyak tersebar di Uni Soviet, Amerika maupun di Timur Tengah. Seperti melakukan operasi permadani terbang atau Magic Carpet Operation di Yaman, dan bahkan melakukan cara-cara teror seperti pengeboman pada operasi Alibaba atau Operation Ezra and Nehemiah di Irak. Pragmatisme Zionisme yang terlihat sangat terburu-buru dalam mewujudkan ambisinya juga terlihat ketika menerima pembagian wilayah Palestina oleh PBB pada tahun 1947. Yang sesungguhnya justru bertentangan dengan kitab suci bangsa Yahudi sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh Zionisme sesungguhnya adalah langkah politik praktis yang berkedok mitos teologis dan historis, bukan berdasarkan agama dan keyakinan bangsa Yahudi itu sendiri. Allahu a'lam bishawab, jazakallahu khairan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima gerakan politik Islam ini sebagai amal ibadah kelak di yaumul akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.